Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya langsung ke Bang Freddy. Tadi dikatakan oleh Bang Emrus tidak mungkin ada partai yang super terbuka. Masa dikit-dikit nanti konvensi. Nah, menurut Anda gimana sebetulnya nanti mekanisme ketika semua anggotanya boleh menyuarakan suaranya? Jadi begini, Bang Emrus itu salah memaknai. Super terbuka yang dimaksud itu bukan berarti strategi partai, strategi politiknya diumbar ke media, bukan begitu. Tetap ada ADRT atau mekanisme partai yang mengatur itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berbeda dengan partai konvensional, tadi kan udah disampaikan, tidak ada partai di Republik ini yang ketua umumnya dipilih langsung oleh seluruh anggota. Seluruh anggota, misalnya anggotanya 7 juta memilih ketua umumnya. Ya kan di representatifnya ada kan DPC, DPD tersebut kan? Ya ini langsung, itu perbedaannya, makanya saya bilang di situ perbedaannya super terbuka. Oke, yang lain partai terbuka, hanya untuk dalam konteks anggota semua boleh masuk. Tetapi ini maksudnya setiap orang, setiap anggota partai memiliki hak langsung memilih ketua umumnya. Jadi setiap pemilihan ketua umum itu kayak kita pemilu lah gitu. Nah itu yang saya katakan tadi. Makanya diusulkanlah ini virtual, Bang. Kami sudah pernah melakukan ini. Projo bersama relawan-relawan lainnya. Itu yang musrah. Ketika kami mengusulkan itu tinggal pencet. Transparansi bagaimana itu? IT kan bisa diaudit, Bang. Oh, IT bisa diaudit? Bisa dong. dong. Yang penyelenggaraan 5 tahun aja nggak diaudit IT kita. Ya kita konteks ini berbicara positif lah. Kok berbicara masa depan. Kita perbaiki semuanya. Jangan sedikit-sedikit kita ngelihat yang jeleknya. Jadi itu perbedaannya super terbuka itu. Semua mekanisme tetap diatur. DPC tetap ada DPC. Hanya kita usulkan virtual. Meminimalisir politik uangnya bagaimana itu? Ya, kan tadi pertama, Bang. Ya, pertama ini kantor sudah tidak ada. Virtual. Ini bisa diverifikasi baik ke jumlah anggota, ya. Dari situ aja sudah tidak perlu dana anggaran. Ya, kemudian ya nanti kalau memang ada anggota terpilih menjadi DPR legislatif atau di eksekutif, ya kan standar aja, namanya juga iuran untuk partai, itu biasa aja. Tetapi biaya-biaya yang tidak diperlukan, misalnya kan biasa partai itu mengadakan event-event yang besar, ini kan biayanya mahal sekali, yang dari daerah harus ke Jakarta. Ketika ini kita lakukan secara virtual, itu tidak perlu biaya-biaya seperti itu. Tapi verifikasinya gimana dari KPU ketika nah, ini virtual? itulah yang saya bilang, ini ide, gagasan. Ketika seluruh stakeholder Republik ini, partai-partai bisa menerima ini, mau seperti kata teman saya tadi, tidak ditolak, ini bisa dibicarakan. Itu hanya perlu peraturan KPU saja. Mungkin nggak gagasan partai dalam konteks virtual, semua anggota bisa untuk memberikan suaranya untuk memilih ketua umum. Lebih pas dipakai partai terbuka, bukan super terbuka. Saya mau bicara tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga, begitu ya. Siapa yang menyusun anggaran dasar rumah tangga ini? Pasalnya banyak itu kan. Apakah setiap pasal nanti didiskusikan? Semua anggota, katakanlah anggotanya 1.000 atau 2.000. Mereka membicarakan itu, wasting time. Nggak jadi partai. Iya betul. Jadi oleh karena itu sebentar. Karena oleh karena itulah ketika anggaran dasar sudah dibuat dan anggaran rumah tangga itu bukti partai tidak super terbuka. Jadi harus kita baru yang kedua saya mau katakan. Saya mau yang kedua katakan setiap organisasi. Ya kan ada mekanisme, Bang, dibahas dulu dari bawah. Mekanisme itulah yang menjadi tertutup, bahkan tidak super terbuka. Ketika ada mekanisme, berarti ada di situ suatu aturan-aturan yang dipaksakan. Jadi oleh karena itu tidak ada juga kebebasan di situ. Yang berbeda, karena ada mekanisme terbuka. Ketika mekanisme dibuat menghalangi setiap orang untuk melakukan kebebasannya. Itu mekanisme, Bang. Aturan atau mekanisme undang-undang itu adalah melarang kebebasan, maka tidak boleh juga super terbuka. Lebih baik Anda sebutlah nanti, kami dirikan, ini saran saya, partai terbuka, clear. Daripada super gitu ya? Iya. Karena masih ada tertutupnya. Karena tidak ada manusia di muka bumi, organisasi apapun, negara pun yang super terbuka. Kalau super terbuka nanti jadi telanjang semua. Saya sudah menjelaskan. Bulan Ramadan yang ngomong telanjang lah. Telanjang terbuka maksud saya. Transparan maksud saya. Sudah menjelaskan tadi, Bang. Konteksnya transparansi di bidang di dalam menentukan
Pemimpinnya, ketua Berarti umumnya. tidak super. Kemudian transparansi keuangannya. Oke, saya bisa kritik. Akan adakan laporan keuangan yang siap diaudit oleh Siap diaudit. diaudit nanti oleh Sumbernya segala akuntan macam. independen. Tadi, iya, bahwa janji. diaudit oleh akuntan yang independen. Yes, betul. Debit kreditnya dibuka. Iya, itu Pasti perbedaannya. lah, pasti, Saya pasti, katakan pasti. tadi. Saya katakan tadi Pak Jokowi bahkan tidak akan Baik. mau mendirikan partai kalau konteksnya partai konvensional seperti ini Kalau lagi. dibuka. Karena Masih sama-sama pasti saja. korupsi. Kalau Iya. kalau laporan keuangannya terbuka, sumber pendanaannya harus diberitahu. Yes, Misalnya kelompok kepentingan, interest group dalam konteks politik. Nggak masalah. Nah, dibuka nggak misalnya bohir-bohir di situ? Harus. Ya. Dikatakan nggak langsung Itulah seperti itu. bedanya, Nah, Bang. oleh karena itu, Makanya super apakah terbuka. semua dana yang disumbangkan oleh para bohir atau interest group tadi bahwa mereka juga terbuka nggak pembayaran pajak? Kalau tidak, ada juga Bang Nara, Semua ya, Bang usul Nara nih udah peraturan. angkat mic-nya nih. Kenapa? Oke, Penasaran oke. nih kayaknya ya. Jadi ini puasa agak low dikit ya. Ini kan yang ngomong Jokowi. Iya. Kita biarkan aja. Karena tipikal Jokowi itu apa yang diomongin itu 180 derajat apa yang terjadi. Jadi kalau di medsos itu orang paham, ini bagus idenya, saya yang ngomong Jokowi. Sekarang ada begitu. Jadi ini kan gratis, bikin ide kan gratis. Mau super, mau non super, mau super, setahu saya super itu nama Vespa setahu saya. Kalau di partai politik nggak akan jalan itu. Itu Supra, Nggak akan Bang. jalan. Oh, Supra itu pada kendaraan itu. Udah dok, dari tadi nyebut merek Ya, terus dari tadi. jadi ini gagasan aja, menurut Anda tidak akan terwujudkan. Nggak akan terwujud. Nggak, Nah. oke, Nggak akan terwujud. Lantas kenapa ini jadi meledak seperti ini? Kenapa? Kenapa ini terlontarkan? Karena yang ngomong itu adalah mantan presiden, yang lain tuh fokus ke non politik, ini masih sibuk ngurusin politik. Jadi viral, jadi meledak. Sementara yang lain mantan presiden itu enak-enak dengan anak cucu, ini masih ngurusin anaknya, ngurus partai politik, mau bikin baru dan seterusnya. Itu kan Meledak, menandakan seperti Pak nggak punya Jokowi itu pekerjaan. masih dibutuhkan, Bang Mustafa. Ini ada gagasan besar itu kok dibilang akan menandakan Pak terwujud. Coba Jokowi Bang, itu silakan masih Bang. dibutuhkan. Loh, masih dibutuhkan kok idenya dia. Masih dibutuhkan. Kalau Bang. masih dibutuhkan idenya dari rakyat. Pemimpin itu melahirkan ide. Pemimpin itu harus melahirkan ide dan Pak Jokowi ini melahirkan ide. Tahu nggak? Yaitu Partai Super TBK. Tahu Dan nggak? kenapa hari ini kami di PSI menangkap ide ini? Ide ini out Oke. of the box gitu loh. Ingat ya. Ide ini ide bagus. Ide ini disampaikan- Kalau ide ini bagus, ide ini Ide ini cemerlang, disampaikan kenapa tidak kita tiru Ide begitu loh? ini waktu itu sama sebulan lalu di podcastnya Mbak Najwa Shihab. Oke. Apa yang dikatakan Mbak Najwa? Terima kasih Pak Jokowi telah mengundang saya. Sebetulnya itu bukan keinginan podcastnya, tapi kan Pak Jokowi ngundang Najwa. Ada keinginan untuk mensosialisasikan Mensosialisasikan. ide ini. Karena kembali dengan omongan yang dia tadi, dibutuhkan rakyat. Dibutuhkan. Rakyat itu setiap hari Bang di Kutai Utara itu. Itu datang ke bisa sana dikoordinir berbondong. kalau soal masa Nggak, itu nggak gampang. bisa. Gampang. Tunjukkan buktinya kalau itu Demo itu di dimobilisasi. bisa jalan, Tak, apalagi tunjukkan mendatangi buktinya, mantan Kak. presiden. Tunjukkan buktinya kalau Boleh, itu saya- dimobilisasi. saya Bang Freddy, respon dulu. tapi rakyat Ada masih butuh buktinya Pak Jokowi itu nggak? dimobilisasi. Jadi ya kan? kalau dikatakan Silakan. misalnya PSI, sebentar Bang. Ya. Kalau dikatakan PSI menangkap, maka kalau itu diambil oleh PSI, saya terus terang ingatkan jangan. Kenapa? Karena kalau itu ditangkap, platform politik PSI harus berubah. Nggak Karena mungkin. karena kemarin tidak super terbuka, jadi super terbuka. Ketua umumnya Anda aja harus putranya berubah. Bang Emrus, nggak Hah? mungkin. Nggak mungkin Makanya itu, ditangkap. Bang. Saya kalau kita bicara Bang Emrus. putranya, itu Bang Emrus. kalau secara proses politik, orang 2 hari atau berapa hari itu jadi kader langsung ketua umum. Sekarang itu gini. merusak demokrasi. Begini. Sekarang merusak ini kan demokrasi itu. pilih ketua umum itu berdasarkan cara metode Super TBK ini nggak? Akan kita lakukan seperti ini. Artinya Makanya belum, PSI kan? yang akan memulai, ya kan? Kebetulan nanti kami bulan Mei akan mengadakan kongres. Berarti- Dan disinilah kita akan mulai one man one vote sebagai Kalau asas begitu partai super PSI terbuka berubah itu, platform begitu loh. politiknya kan? Pasti akan kita rubah, ADRT Berubah, dan segala macam pasti akan kita kalau rubah. berubah gitu menjadi loh. partai super terbuka tidak terulang lagi bahwa ketua umum Anda pernah mengatakan bahwa seseorang memberikan award kebohongan. Sekarang mereka merapat karena sudah terpilih, tidak konsisten. Kalau misalnya partai terbuka harus konsisten apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Sederhananya begini, Itu harus ketika hati-hati, PSI. kita Lebih berani baik nggak usah lah. memulai PSI untuk tetap PSI. kebaikan, kemudian ada orang yang nyinyir, ada yang orang mengkritik, ya kan? Itu patut dipertanyakan untuk kemajuan perpolitikan khususnya di partai politik. Karena partai super terbuka ini akan membuka seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dari semua kalangan yang ingin bergabung kepada partai politik. Itu terbuka namanya.
Itu terbuka, Nggak. bukan super terbuka. Kalau semua rakyat bisa masuk, itu Begini. partai terbuka, bukan super terbuka. Ini kan persoalan diksi abang aja ini Wah, untuk menggiring beda. menggiring kita di persoalan super kalau dan kita pakai terbuka studi biasa, semiotika, gitu loh. kalau Anda belajar komunikasi, studi semiotika, kata itu bermakna. Makna mendorong perilaku orang. Baik, Bang Freddy, Jadi silakan. simbol Boleh ikut bermakna. ditanggapi. Hati-hati. Jadi Ya. ketika super terbuka, harus semua terbuka. Ya kita Tidak ada buka yang tinggal. semua. Ya memang dibuka semua bang. Yang Tadi kita kan udah perlu dijelaskan. siapkan. Lihatlah sekitar kita. Sudahkah kita memiliki hak hidup yang layak? Korupsi telah merampas hak-hak dasar kita. Penyalahgunaan anggaran merugikan kita semua. Korupsi adalah pelanggaran hak asasi manusia, bukan hanya masalah hukum. Setiap tindakan korupsi menghalangi akses kita terhadap hak-hak dasar yang telah dijamin oleh konstitusi. Masihkah Anda korupsi?